usaha itu nggak hanya terpaku di brosur ya Pak. Menurut saya komunikasi dengan konsumen itu nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Berani Jadi Pengusaha. Jadi hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Novi. Dia owner dari bisnis akikah dan penjualan kambing ya. Iya. Kurban juga ya. Iya, kurban juga. Nanti kita dengar saja dari Bu Novi ceritanya. Baik, Bu Novi, mau perkenalkan sama usahanya apa nih? Iya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Novi. Jadi usaha saya itu berkecimpung di intinya mah di akikah. Jadi mulai dari kambingnya, penyembelihan, masak, jadi sudah berupa nasi kotak, nasi kebuli, atau berupa prasmanan juga bisa. Oh gitu. Bu Novi, ini kapan mulainya usaha nih? Pas Tahun berapa? 2011. Berarti 2009 udah 9 tahun ya? 2011 awal. Gimana awal mulanya nih kok tiba-tiba ke akikah, gimana tuh ceritanya? Ya awal mulanya diajakin teman, nggak sengaja juga diajakin teman. Kebetulan teman punya usaha akikah bukan di Cikarang lah gitu. Jadi saat itu di Cikarang dia belum punya konsumen. Akhirnya ngajakin join saya sebagai salesnya lah. Oh, kayak salesnya. Dia Ya. di luar Cikarang dia? Di luar Cikarang. Oh, jadi awalnya cuma ketemu teman yang sudah usaha. Iya, sudah akikah usaha. duluan, ya. Jadi dia butuh Kayak salesnya, pemasarannya lah. ya pemasarannya di daerah, karena di daerah Cikarang dia belum dapat konsumen saat itu. Jadi waktu itu cuma dikasih tahu doang by phone. Dan Di mana temannya waktu itu, di mana, daerah mana? di Bekasi. Oh, di daerah Bekasi. Terus Iya. ditelepon, lewat telepon aja gitu ya? Ya, kebetulan teman kantor suami juga gitu. Terus waktu itu juga modal bener-bener cuma modal brosur Pak. Oh, jadi awalnya modal brosur Modal ya? brosur. Nah, jadi usaha modal brosur nih ada Ya. ternyata nih. Jadi belum ada online, belum ada WA, belum ada Oh. YouTube. Jadi semuanya masih ketemu tatap muka ya, konsumen datang. Saya cuma ada. Jadi setiap kemanapun saya pergi, acara sekolah, acara kantor, mau di pasar bersih, di mana selalu bawa brosur. Nawar-nawarin orang, intinya mah berani, emangnya nggak malu. Oh, jadi tuh modal brosur yang penting tadi lah, kalau biasanya muka tebel ya. Orang tuh sampai, nih orang kayak kemana-mana bawa brosur. Nah ini saya baru ketemu nih yang jualan modal brosur. Mana Ada ada? waktu itu memang langsung dapat gak? Dapat Pak. Dan modal saya juga kok konsumen tuh percaya gitu ya. Datang ke rumah, ketemu gini Pak, Bu kan nelpon ya, Iya. awalnya nelpon, saya nanya berbrosur. Jadi gini, Bismillah saya misalkan bawa brosur dari rumah, taruhlah 100 ya, kita random kan, Iya. kemana. Dan itu mau 1 atau 2 itu pasti ada. Kita Oh, dapat. gitu. Iya. Nah, Dapat konsumen. Waktu awal-awal bawa brosur Bu Novi, itu target marketnya waktu itu Bu Novi ke siapa tuh? Ditawarinya iya. ya? Pertama yang pasti yang udah punya pasangan ya, Oh. atau yang lagi yang ada anaknya, atau yang lagi hamil, itu yang pasti saya kasih. Oh, jadi kalau ada orang hamil langsung Iya. ini target market Itu nih. udah pasti kan diledekin doang, nggak bisa lihat orang hamil. Oh iya, itu. Jadi kalau sudah jelas tahu target marketnya lebih enak ya. Brosur Iya. dulu kalau ada orang hamil ya pasti itu kan kebutuhan ya nanti kalau Iya. lahiran ya. Nah itu berarti ke orang-orang yang memang keluarga atau memang orang-orang lagi mempersiapkan tadi ya kelahiran Iya. mungkin anaknya ya putra. Kemana lagi tuh waktu itu? Ya pokoknya setiap acara sekolah, karena waktu awal-awal kayak acara TK itu kan Iya. udah pasti, kalau TK kan masih usia produktif ya untuk Oh. ibunya gitu, pasti punya adik nanti gitu. Jadi itu udah saya, ya itu target kita, pokoknya acara sekolah yang ibu-ibu muda lah. Nah itu, jadi kalau usaha sudah tahu target marketnya lebih jelas ya, lebih terfokus gitu kan. Nah terus jalan nih, kan jalanin punya teman, kapan akhirnya Bu Novi sendiri Iya. memutuskan untuk buka sendiri gitu? Jadi sampai akhirnya mulai 1, terus nyambung Pak, kan nyambung tuh tetangganya pesen lagi, dia udah pesen, ada tetangganya atau saudaranya atau adiknya, lama-lama jadi mulai banyak gitu Iya. ya. Nah karena akikah itu kan rata-rata orang pesennya di weekend ya, Sabtu, Minggu atau tanggal Iya. merah gitu. Oh biasa gitu ya? Iya. Oh iya. Jadi waktu itu barengan, jadi dari sana di Bekasi pesanan banyak, di saya banyak, lama-lama di sana Keteter. keteter. Oh. Dan terkadang konsumen saya itu datang sekarang buat besok gitu Pak, pesen. Nah karena saya kan tinggal telepon aja ya, Pak ada yang pesen di sekarang nih. Lama-lama
sih tinggal bangun. Oh ya, karena kok kayaknya Di sana karena repot. repot kan ya nyiapin seperti ini gitu ya. Ya sedangkan saya tinggal telepon aja ya. Ya. Nah, udah buka aja di sana gitu. Nah, dengan segala dari sana dari awal diajarin dan kita beli apa ya, pokoknya ada pembayaran lah itunya gitu untuk dia ngajarin kita semua gitu. Akhirnya diajarin sama. Jadi sekarang mandiri atau masih bagian dari yang Sudah. Kemarin sudah lepas dengan ada perjanjian. Oh, itu tahun berapa akhirnya mandirinya? Sebenarnya sih kalau mandiri masak sih dari awal udah mandiri, cuman waktu itu masih disangkut untuk karyawan aja. Jadi jadi waktu waktu sama temen itu juga masak udah masak di sini? enggak, pas begitu ditolak dari sana, Ya. di sana ditolak, udah masak di sana gitu. Nah Ya. dari situ kan Belajar. dikasih tahu bumbunya ini. Nah udah itu dilepas, cuman dikasih karyawan yang memang sudah pintar gitu. Ya. Jadi dari situ sendiri langsung. Oke. Jadi tahun berapa nih akhirnya? Sekitar Katanya tahun 2011. kedua atau tahun ketiga gitu ya. Oh, udah cepet Iya, juga ya. tahun kedua kalau nggak salah. Iya, tapi itu pun nggak langsung ada untung Pak. Oh, gitu? Malah untungan jadi sales loh. Oh gitu. Jadi 2 tahun pertama kita masak itu mungkin 2 tahun pertama itu 2 tahun nyari konsumen ya. Ya. Jadi waktu itu target per bulan itu minimal bisa nutup karyawan, waktu itu karyawan 4 di awal, Ya. 4 orang. Oh, sudah ada 4 orang karyawan. Iya, jadi 2 tahun pertama tuh memang kita nyari konsumen. Gitu. Kenapa sih pada saat jadi sales malahan untung, kok masak sendiri nggak untung? Kan biasanya orang daripada saya masarin produk orang mendingan buat sendiri lebih untung. Itu kenapa tuh? Kendalanya, Ya. tantangannya apa tuh waktu ini ya? Ya pertama kan kita waktu itu bayar karyawan yang sudah profesional ya, Oh. yang sudah bisa masak, yang sudah bisa nyembelih, semuanya sudah bisa gitu. Dan Itu dibayarnya gaji atau gaji. Oh, Jadi, karena ada gaji, ada iya. biaya tetap itu ya. Nah, iya, belum untuk kontrak rumah, dan kontrak rumah juga nggak satu karena ada yang masak laki-laki, ada yang perempuan. Jadi itu kita 2 tempat untuk sewa, yaitu dengan uang makan, uang gaji, bensin segala. Malahan lebih banyak biaya operasionalnya ya. Iya, operasional tapi ya itu, tapi terus aja, jadi jangan bosen lah intinya lah ya. Jadi tetap walaupun memang itu ada pembelajarannya ya di sana ya. Iya. Banyak belajar. Nah sampai berjalan. Nah sampai sekarang kan udah 9 tahun ya. Iya. Iya. Iya 2011 tadi kan sejak buka. Sekarang gimana nih kondisinya? Sudah mulai untung atau? Sudah, dari tahun ketiga itu sudah mulai nambah pegawai karena sudah terlihat prospeknya lah. Yeah. Konsumennya lebih banyak. Lihat dari kurva penyembelihan juga kambingnya lebih sudah mulai bisa naik pegawai lebih gitu. Tahun ketiga sudah mulai. Itu produknya apa aja Bu Novi yang sekarang Bu Novi ada di apa? Yang di apa tadi nama itunya apa? Alia Nabila Akika. Alia Nabila Akika. Apa aja tuh? Melayani apa aja dia? Sebenarnya sih semua olahan kambing ya. Jadi Pertama ini pakai nasi kebulinya. Ya. Terus apa lagi? Ya yang lainnya sih sama seperti mungkin catering umumnya ya Pak. Cuman kita memang ada menu pilihan tapi ada juga by request konsumen gitu. Yeah. Jadi terkadang konsumen kita sudah menyiapkan, ada pakai nasi kebuli, ada pakai nasi putih pun ada beberapa menu ya, ada yang menu ayam, ada yang menu telur, semuanya nanti di mix dengan olahan kambing gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya untuk konsumen itu kita terbuka gitu. Jadi gini, terkadang apalagi sekarang konsumen tambah pintar ya Pak. Yeah. Dia tinggal buka klik langsung muncul tuh banyak gitu. Akhirnya di mana aja kayaknya banyak gitu. Yeah. Nah tinggal jadi Bismillah kita nggak pernah kompetitor sini. Jangan pernah nganggap kompetitor. Itu sebenarnya dari awal Pak. Dari awal kita nyebar brosur itu memang kita diremehin gitu. Yeah. Terutama sama Akikah yang sudah besar. Tapi ya saya nggak pernah nganggap mereka kompetitor, malah saya join tapi memang nggak mau gitu. Jadi
gimana kita konsumen itu kalau sudah berbicara dengan kita tuh Bismillah dia jadi pesan gitu. Jadi kita tahu, kita selalu nanya, ibu budgetnya di, seumpama kita ngasih harga sekian kok kayaknya dia masih ragu. Ragunya tuh di mana? Apa ragu dengan budget? Pokoknya kemampuan konsumen itu di mana, nah kita masukin di situ gitu. Oh, jadi customize bisa lah ya, sesuai dengan kemampuan dan kemauan dari Iya, customer. iya. Jadi maunya yang model siapa, budgetnya berapa, itu bisa ya Iya, dibicarakan. itu bisa dibicarakan. Jadi sebenarnya kalau gimana ya, enggak hanya usaha itu enggak hanya terpaku di brosur ya Pak. Menurut saya komunikasi dengan konsumen itu nomor satu. Oke, jadi tadi brosur itu cuma pengantar aja ya. Ya. Setelah datang bisa dibicarakan lah maunya gimana tuh. Itu channel aja untuk nyambung dengan perusahaan kita. Orang pesan biasanya berapa hari sebelumnya sih, Bu Novi? Ya, nah itu yang kadang saya tuh kebanyakan sih konsumen ya kalau sekarang sudah saya kondisikan kan orang sekarang banyak gampang ya nanya ya dari IG dia WA Ya. gitu. Jadi ya, suka saya kondisikan, dia kan nanya nanti ujung-ujungnya, Bu kapan saya pesen? Ya minimal maksimal 3 hari sebelumnya lah gitu. Kalau dulu kadang orang pesan ke saya nih datang nih malam-malam buat besok gitu. Dan kata teman-teman gitu, kelebihan saya itu nggak pernah nolak pesanan. Jadi rapat sendiri gitu ya. Iya, jadi kadang ya besoknya harus matang, ya udah gitu. Iya, kadang Lebaran H+3 gitu kita udah ada yang pesan kita masak gitu. Jadi ya mungkin itu kelebihannya Alia Nabila tuh kita tidak menolak pesanan. Nah, itu kelebihan nilai plusnya lah ya, Iya. tambahnya. Jadi yang mepet-mepet biar bisa ke sini. Iya. Kayak Nabila. Bu Novi, kalau buat teman-teman yang usaha ini, apa sih biasanya tantangan yang sering Bu Novi hadapin tuh? Tadi Iya. kan berarti mepet-mepet nih pesanan, apalagi tenaga kerja atau Sebenarnya Pak? tenaga kerja. Oh ya utamanya itu. Jadi kalau untuk yang awal itu saya tuh boleh dibilang mungkin 5 tahun pertama dibohongin karyawan ya. Oh gitu. Karena karyawannya udah pinter Pak. Jadi Oh, iya, iya. awal saya buka tuh karyawan pinter. Saya belum tahu apa-apa. Oh, lebih pintaran karyawan ya Jadi gitu. setahunnya pun setelah mereka keluar. Wah. Ternyata banyak surprise ya gitu ya. Ya itu pembelajaran lah gitu. Tapi 5 tahun loh Pak. Oh. Tapi ya berani juga ya 5 tahun terus masih berjalan gitu, Iya. bisa bertahan gitu kan. Iya, jadi dan yang kedua akikah ini jangka panjang ya. Kalau menurut saya jadi yang ke kami itu dari mulai anak 1, anak 2, anak 3. Jadi itu semua alhamdulillah repeat order lagi gitu. Oh, jadi kalau sudah sekalinya order biasanya keterusan gitu ya. Dan sebenarnya bagaimana kita bangun komunikasi dengan konsumen itu yang sebenarnya dijaga sama kami itu. Oh, jadi Iya. komunikasi itu yang paling penting ya dengan Iya. customer ya. Kalau di teorinya sih apa sih customer relation ya kan, kalau ini kan channelnya gitu kan. Jadi bagaimana customer bisa tadi repeat order terhadap produk-produk kita. Iya, dan jadi intinya bukan orang pesan kita terima uang selesai, enggak gitu. Jadi alhamdulillah silaturahmi tetap berjalan walaupun dengan yang lama. iya gitu. Jadi ya itu Pak Konsumen yang udah lama banyak balik lagi ke kita gitu ya. Iya, bahkan Preferensiin kadang-kadang gitu. sering. Jadi banyak kan dari kita sebelum kita online itu justru dari rekomendasi, entah itu saudara, teman kantor atau tetangga. Dan kalau rekomendasi itu konsumen nggak banyak nanya loh Pak. Oh gitu. Maksudnya nggak banyak, jadi cuma Karena pasti percaya kan sama yang rekomendasi yang juga gitu Iya. kan. Oh iya. Oke Bu Novi, kedepannya apa nih rencananya terhadap bisnis akikahnya? ya kedepannya sih mau lebih dimantapkan di nasi kebuli. Oh, di nasi kebuli. Mm. Kenapa? Karena peminatnya alhamdulillah banyak. Oh, peminatnya juga sekarang udah. Itu nasi kebuli banyak kan buat acara apa sih? Sebenarnya kalau bulan puasa cuma kemarin karena Oh, bulan puasa banyak biasanya. banyak untuk orang bukber, atau sebenarnya memang nasi kebuli nggak setiap orang, maksudnya nggak setiap hari konsumsi ya. Iya. Tapi yang pesan itu selalu berganti orang. Oh.
gitu. Pasarnya banyak ya nasi kebuli. Iya. Oke, Bu Nopi, apa nih pesan-pesan buat teman-teman nih yang mau usaha? Tadi kan Bu Nopi mulainya juga pakai brosur yang masak orang. Nah, apa kira-kira yang mau sampaikan? Iya. Sebenarnya kalau mau usaha itu jangan takut dulu lah intinya. Oh, jangan takut dulu. Kayak kita misalkan mau nyebrang, udah nyebrang aja dulu gitu. Jangan berpikir nanti gimana. Ya pokoknya jalan dulu. Kayak saya dulu nyebrang brosur, sebar brosur aja. Kalau diledekin, emang gak malu kemana-mana mau brosur? Kenapa mesti malu gitu? Itu kan kita usaha. Setiap usaha pasti ada hasil. Itu udah pasti tuh. Setiap usaha ada hasil, itu udah pasti. Oke, jadi buat teman-teman tadi gerak aja, nyebrang aja kalau usaha. Gerak. Karena setiap usaha pasti ada hasil gitu kan. Yang penting kita tadi berusaha, ada action. Baik Bu Nopi, terima kasih nih atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan usaha akikahnya dan nanti nasi kebulinya akan berjalan dengan lancar. Sekarang hewan kurban ya Pak, lagi masuk. Hewan. Oh, sekarang hewan kurban ya. Hewan kurban juga. Hewan kurbannya juga berkembang. Ini sudah berjalan 9 tahun dan mudah-mudahan tadi bisa membawa keberkahan buat keluarga dan buat semuanya. Amin. Nanti juga rencana mau nasi kebuli frozen. Bismillah. Oh, ada nasi kebuli frozen. Baik, terima kasih Bu Nopi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.